Hai semua, perkenalkan nama saya Davina Pasika Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi kerangka tulang pada tubuh manusia. Pengertian anatomi. Anatomi berasal dari bahasa Yunani yaitu anatomia, yang berarti memotong. Adalah cabang dari biologi yang menghubungkan dengan struktur dan organisasi dari makhluk hidup, baik secara keseluruhan maupun bagian serta hubungan alat tubuh yang satu dengan yang lain. Posisi anatomi pada tubuh manusia. Tubuh dalam posisi menghadap ke depan, kepala tegak lurus, lengan berada di sisi dan kedua tangan berada di samping dengan ibu jari berada di samping atau di luar. Pengertian kerangka manusia. Kerangka manusia adalah rangkaian tulang yang paling terhubung dan membentuk struktur dasar tubuh manusia. Kerangka ini memberikan dukungan perlindungan organ, tepat melekatnya otot, dan membantu dalam pergerakan. Jumlah tulang dalam kerangka manusia dewasa memiliki sekitar 206 tulang, sedangkan bayi memiliki lebih dari 270 tulang. Sebagian menyatu saat tumbuh dewasa. Fungsi kerangka manusia: 1. Menopang tubuh, menjaga postur tegak. 2. Melindungi organ dalam, misalnya tengkorak melindungi otak, tulang rusuk melindungi jantung dan paru-paru. 3. Membantu pergerakan, tulang bekerja sama dengan otot. 4. Tempat pembentukan sel darah di sumsum tulang. 5. Menyimpan mineral seperti kalsium dan fosfor. Posisi anatomi manusia. 1. Posisi interior merupakan bagian depan tubuh, contohnya hidung, perut, dada, dan lutut, merupakan bagian interior dari keseluruhan tubuh manusia dalam posisi anatomi. 2. Posisi posterior merupakan bagian belakang tubuh, contohnya punggung, betis, bokong merupakan posterior tubuh secara keseluruhan. 3. Posisi superior merupakan bagian yang mengarah ke depan atau ke tertinggi tubuh, contohnya kepala merupakan bagian superior dari leher. 4. Posisi inferior merupakan bagian yang mengarah menjauhi kepala atau mengarah ke bagian bawah tubuh, contohnya telapak kaki merupakan inferior dari kaki keseluruhan. 5. Posisi medial, setiap struktur yang terdekat dengan garis tengah imaginer tubuh dalam posisi anatomi, contohnya hidung merupakan bagian medial dari mata. 6. Posisi distal, mengacu pada struktur yang menjauhi garis tengah imaginer tubuh atau menjauhi titik asal perlekatan dengan trunkus, contohnya kaki yang merupakan bagian distal. 7. Literal, bagian yang mengarah ke samping atau menjauhi garis tengah imaginer dalam posisi anatomi, contohnya lengan berada di sisi literal dada dan telinga berada di posisi literal kepala. 8. Posisi proksimal, bagian tubuh yang lebih dekat ke pusat atau titik asal tubuh dibandingkan dengan bagian lain yang lebih jauh. Istilah proksimal adalah lawan dari dista, yang berarti lebih jauh dari pusat atau titik asal. Contohnya pada lengan, siku terletak proksimal terhadap pergelangan tangan karena siku lebih dekat ke bahu, yang merupakan titik perlekatan lengan dibandingkan pergelangan tangan. 9. Posisi supresial, struktur atau bagian tubuh yang terletak lebih dekat ke permukaan daripada yang lain secara sederhana. Ini berarti dangkal atau dekat permukaan. Contohnya, kulit adalah struktur superficial karena terletak di permukaan tubuh. Otot-otot di bawah kulit adalah contoh struktur yang lebih dalam. 10. Posisi dalam, bagian yang terletak di bagian internal atau dalam tubuh. Contohnya, usus halus terletak jauh lebih ke dalam tubuh dari otot dan kulit abdominal atau perut. Bidang anatomi manusia. Pertama, bidang horizontal. Kedua, bidang sagital. Ketiga, bidang koronal atau frontal. Keempat, bidang median. Bidang horizontal, pembagian superior atau atas, inferior atau bawah. Bidang sagital, membagi tubuh menjadi bagian kanan dan kiri sejajar dengan garis tengah. Bidang sagital, membagi bagian tubuh menjadi dua bagian kanan dan kiri sama besar. Parasagital, membagi bagian tubuh menjadi dua bagian kanan dan kiri yang tidak sama besar. Bidang koronat frontal membagi tubuh menjadi bagian interior dan posterior membagi bagian tubuh menjadi bagian depan dan belakang.
Darah pada abdomen. 4 komponen kuadran pada abdomen. 1. Kuadran kanan atas, 2. Kuadran kiri atas, 3. Kuadran kanan bawah, 4. Kuadran kiri bawah. Regio pada abdomen. Hipokondrium kanan dan kiri, epigastrium, lumbar kanan dan kiri, umbilikal, hipogastrium, ingualis kanan dan kiri. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.